Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan selamat bergabung kembali dalam kegiatan pelatihan multimedia SCRN bekerjasama dengan KKN PPL Terpadu Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Ya, baik teman-teman sekalian. Sekarang kita akan memasuki materi yang keempat, yaitu editing video dengan hit film Ya, jadi adapun pemateri kita yang keempat yaitu atas nama Harun. Ya, karena pemateri sudah memasuki room, sebelum kami beri kesempatan untuk memaparkan materinya, terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Ya, nama lengkap Harun, tempat dan tanggal lahir Makassar 28 Desember 1999, agama Islam, alamat BTP Jalan Tamalan Raya, Blok AE nomor 896. Adapun software yang beliau kuasai ada beberapa. Ada Adobe Illustrator, kemudian Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Hit Film Express, yang mana ini yang nantinya akan kita pelajari bersama. Kemudian Corel Draw, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, dan Microsoft Office PowerPoint. Pengalaman organisasi pada tahun 2018 sampai 2019 beliau menjabat sebagai Sekretaris Umum LDF SCRN FIB UNM periode 1439-1440 Hijriah. Kemudian di tahun 2019 kembali menjabat sebagai Sekretaris Umum LDF SCRN FIB UNM. Dan di tahun 2020 sampai sekarang beliau masih menjabat sebagai Ketua Departemen Informasi dan Komunikasi LDF SCRN FIB UNM periode 1441-1442 Hijriah. Riwayat pendidikan pada tahun 2005 sampai 2011 bersekolah di SD Impres Tamalan Raya 5 Makassar. SMP Negeri 30 Makassar tahun 2011 sampai 2014. SMA Negeri 21 Makassar tahun 2014 sampai 2017. Dan tahun 2017 sampai sekarang sebagai mahasiswa S1 Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Ya, demikian kurikulum vitae beliau yang sempat saya bacakan. Untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada pemateri kita untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya meminta izin boleh nanti di tengah-tengah
pemaparan materi saya dengan peserta boleh komunikasi langsung kalau mau tanya jawab gitu. Jadi bukan cuma pas akhir materi saja baru ada sesi tanya jawab. Boleh? Iya, boleh sekali. Itu juga mungkin bisa lebih jadi pemberian materinya bisa lebih interaktif. Ya baik, terima kasih. Ya, jadi untuk itu saya minta kepada teman-teman agar ya kita bisa bekerja sama. Ya, kalau misalnya ada yang tidak teman-teman pahami, ya jangan sungkan untuk potong pembicaraan saya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketinggalan materi, itu sebaiknya langsung ditanyakan kalau ada yang tidak dipahami agar materi-materi berikutnya itu bisa dipahami. Ya, karena materi kalau pemahaman software itu kalau ada yang ketinggalan itu yang berikutnya itu biasanya sulit nih untuk dipahami. Ya baik, saya izin untuk screen share. Jadi saya mau perlihatkan dulu contoh yang akan kita buat pada pelatihan kali ini. Ini kelihatan ya? Ya, jadi ini contoh yang akan kita buat. Ini tidak murni semuanya dibuat di HitFilm, tapi ada beberapa yang kita buat dari PowerPoint yang di materi sebelumnya itu sudah kita pelajari mengenai animasi. PowerPoint tersebut saya ekspor menjadi video lalu kita edit di HitFilm Express. Ini contoh hasilnya. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan landasan-landasan pengembangan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum. Ya, jadi kita bedah sedikit. Jadi ini terbuat dari PowerPoint yang ini sampai sini. Ini PowerPoint juga. Kalau yang gambarnya ini kita edit di HitFilm Express nanti. Lalu di sini lagi ini video aslinya ini itu bergerak ya kan. Kalau biasanya kita rekam video sambil dipegang itu kan ada gerakan-gerakan kameranya tidak stabil. Nah, di sini stabil. Akan mendiskusi. Jadi itu nanti akan kita pelajari bagaimana caranya menstabilkan video. Lalu yang berikutnya lagi ini ya. Ini menggunakan teknik tracking. Ya, jadi kita memasakkan sebuah media agar mengikuti hasil tracking yang kita lakukan. Lalu berikutnya lagi yang ini, ya, ini karya yang dibuat kemarin di materi Inkscape. Aslinya kan warna biru dan ungu kombinasinya kalau tidak salah. Terus kita gunakan efek di HitFilm Express untuk ubah warna biru tersebut jadi orange seperti ini. Oke, baik. Pertama-tama silakan dibuka dulu HitFilm Express-nya. Bisa diklik di start sini, terus cari HitFilm. Ya, sampai terbuka. Lalu, oh ya, sudah berjalan HitFilm saya. Terus, yang sudah mendownload tadi, file yang saya bagikan, silakan diklik kanan. Lalu pilih ekstrak to bahan materi. Klik. Dan tunggu hingga proses ekstraknya selesai. Jadi ini di dalamnya itu bahan-bahan yang akan kita gunakan. Ya, ini ada file aslinya, PowerPoint-nya. Jadi teman-teman bisa edit nanti, bisa teman-teman gunakan kalau mau buat custom sendiri. Ya, silakan dibuka HitFilm Express-nya. Lalu ini tampilannya. Kalau kita ingin membuat project baru itu pilih di sini New. Ya, terus kalau open ini itu kalau kita ingin membuka file
project yang telah pernah kita buat lalu kita simpan di komputer kita. Contoh file Hit Film Express itu seperti ini. Ini, jadi formatnya itu HFP. Ya. Oke, kita masuk. Ini, terus kita buat project baru. Silakan pilih New untuk buat project baru. Nah, di sini ada template yang paling atas. Di sini sudah ada beberapa template yang disediakan oleh Hit Film. Jadi kita tidak perlu lagi atur dari awal berapa lebar videonya, berapa panjang videonya, berapa frame rate-nya. Tapi tetap setelah kita pilih template, kita masih bisa juga custom kalau kita mau ukuran tertentu sesuai keinginan kita. Misalnya saya pakai yang 1080 Full HD yang 24 fps. Terus di sini berapa durasi video yang akan kita buat. Kalaupun nanti kita ternyata saat ngedit, ternyata durasi yang kita atur itu terlalu pendek, masih bisa kita atur nanti di dalam file projectnya. Terus ini width, lebar video yang menyesuaikan dari template, begitu juga dengan height. Terus ini frame rate, berapa frame dalam 1 detik. Terus ini aspek rasio, sudah cocok. Terus sampel rasio untuk audio. Ya, setelah itu, silakan klik OK. Tunggu hingga terbuka projectnya. Ya, jadi saya perbesar dulu sini. Oke. Jadi ini tampilan workspace dari Hit Film Express. Jadi kita reset dulu karena saya sudah sempat gunakan. Jadi kita reset dengan pilih window di sini, pilih workspace, lalu pilih reset workspace. Ini kita lakukan supaya susunan-susunan dari tampilan Hit Film kita itu kembali menjadi seperti aslinya saat baru diinstal. Jadi begini tampilan awal dari Hit Film Express. Ini namanya workspace. Jadi semua yang tampil di sini disebut workspace. Dan yang seperti ini tuh trimmer, viewer, export, editor itu namanya panel. Ya. Jadi workspace terdiri dari beberapa panel. Ya, dan yang saya bilang tadi kalau misalnya kita mau ubah durasi video kita atau ukuran video kita yang sudah terlanjur tadi kita atur itu kita masih bisa edit. Jadi kita tidak perlu buat dari awal lagi kalau misalnya kita ingin mengubahnya. Dengan pilih di sini di file, lalu pilih project setting. Ya, ini jadi sama tampilannya dengan saat kita buat project baru tadi. Silakan diatur sesuai keinginannya. Lalu klik OK setelah dirubah. Oke, yang pertama tentu kita masukkan dulu bahan-bahan apa yang ingin kita edit. Ya, bisa buka di sini panel media, lalu pilih import. Ya, pilih import, lalu silakan pilih video-video yang ingin dimasukkan. Atau ada juga cara lain, bisa langsung buka di file explorer begini, file explorer, terus pilih media-media yang akan kita masukkan, klik. Lalu tahan kontrol untuk memilih, misalnya dosen, terus ini audio, terus modul 2, KB1, modul 2, KB2, terus ya, pinisi, lalu transisi batang, terus vektor. Jadi ditahan kontrol agar kita memilih beberapa media, bukan satu media saja. Setelah itu, silakan klik kiri dan tarik ke dalam sini, ya, ke dalam panel media. Nah, kalau begini sudah masuk ke dalam panel media, jadi setiap media yang kita klik itu akan tampil ke trimmer di sini. Ya, misalnya ini, modul 2 KB1, dia akan tampil di trimmer ini. Apa gunanya trimmer ini? Trimmer ini itu berguna untuk memotong media kita sebelum kita masukkan ke editor. Ya, meskipun sebenarnya bisa kita langsung masukkan, tidak perlu lewat di sini, tapi kalau kita potong di sini itu bisa lebih mudah. Ya, jadi kalau kita mau potong di sini itu silakan pilih di mana titik awalnya, lalu pilih di sini atau tekan I pada keyboard, I, lalu pilih di mana akhirnya, lalu tekan O pada keyboard atau klik di sini, lalu klik di sini atau tekan B pada keyboard. Nah, jika muncul yang seperti ini, notifikasi ini artinya Hit Film Express menawarkan kepada kita apakah kita ingin
ubah pengaturan project kita yang tadi diatur itu saat memilih template agar sesuai dengan video kita ini. Ya. Jadi kalau kita ingin menyesuaikan dengan video kita, silakan pilih yes, dan jika tidak maka pilih no. Jadi saya pilih no karena saya ingin agar pengaturan project saya tetap seperti yang saya atur tadi. Saya pilih no. Jadi sudah masuk ke dalam sini. Yang pertama, kalau kita ingat kembali, yang pertama itu adalah file dosen, ya. Jadi bukan ini, kita hapus dulu. Jadi file dosen, ini dosen.mp4, silakan diklik saja, terus langsung tarik ke editor di sini. Lalu pilih no. Nah, ini. Lalu di sampingnya ada yang ini, transisi batang. Ini kita taruh, klik dan tarik, lalu taruh di atas sini. Ya, jadi tidak sejajar. Agar tampil lebih leluasa, kita klik dulu di sini. Lihat di sini kursornya berubah ya. Ini kursor asli. Terus kalau kita arahkan ke sini, itu kursornya berubah. Klik lalu tarik ke bawah agar tampilannya lebih mudah dilihat. Ya, jadi kita taruh di atas video dosen. Terus di sampingnya lagi ada yang video satu lagi, mana ya? Oh, sepertinya terlupa. Kita import lagi, kita cari yang ini, pengertian kurikulum. Kita tarik ke dalam sini. Lalu kita masukkan ke samping dosen di sini. Ya, oke. Jadi bisa dilihat di video ini, itu ada layar yang berwarna hijau. Ya, ini warna hijau di samping. Nah, jadi untuk menghapus ini, kita nanti akan menggunakan teknik chroma keying namanya. Kita pakai tool, ada di sini presetnya di Hit Film Express sudah disediakan, namanya preset green screen. Jadi fungsinya memang untuk menghapus latar warna hijau pada video kita. Ya, karena kalau kita ekspor video dari PowerPoint itu memang pasti ada latarnya, tidak mungkin tidak. Jadi kalau kita mau hapus latarnya, maka pilih warna latar, sebaiknya warna hijau, karena warna hijau ini lebih mudah untuk dihapus. Jadi silakan klik dulu di sini di transisi. Oh ya, dan untuk memperbesar tampilan seperti ini, bisa arahkan kursornya ke sini. Ya, ini untuk zoom. Jadi untuk perbesar tampilan, untuk ke kanan, ke kiri untuk lebih kecil. Atau bisa juga tahan kontrol, lalu scroll pada mouse kita, ya, yang pakai mouse. Tapi kalau yang tidak pakai mouse, bisa pakai di sini. Jadi perbesar, lalu kita masukkan efek untuk transisi batang ini untuk hapus warna hijaunya, ya, warna hijau di sini. Silakan buka di panel efek di sini, efek. Lalu kita ketik, ya, masuk di sini pencarian, lalu ketik green screen. Nah, ada di sini, bisa lihat di preset, 2D effect dan green screen key. Nah, bisa diklik lalu tarik ke transisi batang. Nah, sudah masuk. Sekarang untuk edit efeknya, kita masuk ke control panel di sini. Ya, di control panel di sini, silakan cari yang tadi kita masukkan, ya, di efek, ya, efek di sini. Efek, buka segitiganya di sini. Kalau tidak terbuka, lalu di sini ada 3 efek. Nah, 3 efek inilah yang tadi berada di preset yang kita gunakan untuk menghapus latar warna hijau. Ya, bisa lihat hasil penghapusan latarnya, dia mengubah warna-warna yang ada di video kita, ya, yang tadinya warna kuning, biru, putih, malah jadi biru, orange, putih. Dan untuk atasi hal tersebut, teman-teman bisa klik di sini, yang split removal, bisa klik yang warna orange-nya di sini. Ya, itu berfungsi agar efeknya tidak mempengaruhi video kita lagi. Jadi kalau seperti ini tampilannya tidak tercentang, maka efeknya tidak akan aktif. Nah, sudah normal begini, ya, bisa lihat di sini sudah transparan. Jadi video yang berada di bawah itu sudah bisa kelihatan karena latar warna hijau tadi sudah kita hapus. Nah, agar transisinya lebih halus, ya, kita paskan
agar saat di potongan video di sini ya, antara video 1 dengan video 2 itu tertutupi oleh latar ini. Ya, karena kalau tidak tertutupi, tampilannya akan jelek. Bisa lihat ini kalau misalnya kurang pas. Nah, lihat. Ya, jadi baiknya diposisikan di tengah itu tertutup oleh latar warna putih ini. Jadi hasilnya seperti ini. Iya, oke. Berikutnya yang di sebelahnya lagi sama, kita akan hapus latar warna hijaunya ini, lalu kita akan kasih gambar pinisi di belakangnya. Nah, untuk masuk yang seperti itu sebenarnya langkah editing yang bernama compositing. Jadi compositing itu editing di mana kita menggabungkan beberapa elemen, baik itu teks, video, atau kita berikan efek-efek, ada api, ada listrik. Nah, itu namanya compositing. Jadi untuk lakukan compositing, bisa pilih videonya dulu di sini ya, pengantar kurikulum. Lalu kita klik kanan. Lalu lihat di sini ada make composite shot dan ada shortcutnya juga Ctrl M. Ya, jadi video yang kita ini pengantar kurikulum.mp4 akan berubah menjadi composite shot. Jadi kalau kita klik, nah ada tampilan seperti ini. Ini untuk mengubah namanya. Jika tidak ingin diubah, silakan klik saja OK. Nah, akan terbuka seperti ini. Ini untuk compositing. Kalau untuk yang editing tadi, jangan khawatir, itu berada di sini ya, panel editor. Sedangkan yang compositing tadi itu ada di sini. Pun kalau misalnya ini suatu hari nanti saat kita ngedit ternyata terclose seperti ini, ya tidak ada muncul di sini, itu bisa kita cari di panel media. Nah, media, terus cari di sini ya, pengantar kurikulum composite shot. Nah, berarti ini silakan di double klik saja dan otomatis akan terbuka di sini. Ya, berikutnya kita akan sama seperti tadi, jadi saya agak cepat karena sama langkah-langkahnya seperti tadi, kita cuma akan menghapus latar warna hijaunya ini. Jadi pilih di efek, cari green screen, terus klik dan tarik ke samping, ya, ke sini ya, ke pengertian. Nah, seperti ini, dan sama seperti tadi, kita bisa hapus di kontrol di sini, yang bagian split removal, atau juga bisa di sini ya. Jadi kalau di dalam composite shot itu memang tampilan untuk mengatur efek-efek itu lebih dipermudah karena memang fungsinya untuk seperti itu. Jadi bisa di sini, bisa juga di sini. Ya, misalnya kita coba di sini. Nah, akan terhapus. Jadi layar hitam di sini itu berarti video kita saat ini tidak punya latar belakang. Nah, kita akan tambahkan video pinisi. Foto, maaf maksud saya foto ya, jadi ini bukan video, ini foto. Jadi letakkan mau di atas atau di bawah. Nah, kalau misalnya di atas seperti ini ya, dia akan berada di atas yang video ini, pengembangan kurikulum. Jadi begitu sistem layarnya. Jadi di compositing ini itu sistemnya itu saling bertumpuk satu sama lain. Berbeda dengan editor ya, kita bisa susun video saling bersampingan, cuma satu baris semua. Sedangkan kalau di compositing itu kita tidak bisa sejajarkan video dalam satu baris. Tapi dia bertumpuk-tumpuk. Ada lapisan 1, lapisan 2, dan seterusnya. Jadi yang paling atas dia akan berada di atas juga. Bisa lihat finisi di sini. Ya, kita klik saja dulu ini untuk menutup panel efek. Ya. Kalau kita tarik ke bawah maka dia akan berada di bawah. Ya, bisa Ctrl Z dulu supaya naik kembali ke atas. Jadi Ctrl Z itu sepertinya teman-teman juga sudah familiar semestinya. Ctrl Z itu untuk ya undo atau kembali ke tingkah kita sebelumnya atau perubahan sebelumnya. Yang Ctrl Z agar kembali. Dan karena fotonya seperti ini terlalu kecil, kita akan perbesar fotonya terlebih dahulu. Silakan buka di kontrol di sini, panel kontrol lagi. Lalu pilih di sini di scale ya. Jadi di transform ini itu untuk melakukan perubahan terhadap fisik media kita. Atau bisa juga bukan di kontrol, bisa di sini ya, seperti yang saya bilang tadi. Pengaturan efek-efek saat kita masuk di composite shot itu lebih dipermudah tampilannya. Jadi bisa klik segitiga di sini. Lalu masuk di transform. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan. Saya jelaskan dulu opacity itu berapa
kekerasan atau ketebalan atau kesulitan ya, solid, SOLID, berapa kokohnya video kita. Jadi kalau 100% maka dia akan kokoh, dan kalau kita perkecil dia akan semakin transparan. Bisa lihat, oh maaf sepertinya kita salah buka ya. Semestinya yang kita buka di sini yang finisi, ya maaf. Klik segitiganya, transform, lalu pilih di sini ya. Jadi opacity itu mengatur ketransparanan dari video kita atau foto kita. Yang penting medianya lah, media visualnya. Jadi kalau semakin rendah, kalau 0 maka tidak akan tampil, sedangkan kalau 100% akan full, tidak ada transparannya sedikit pun. Kalau anchor point ini itu adalah titik pusatnya, ya, titik pusat ini yang berada di tengah. Titik pusat ini berfungsi sebagai poros, ya. Kalau kita lihat, mengingat pelajaran-pelajaran waktu SMA dulu, kita kan belajar pernah mengenai titik tumpu. Nah, ini sama fungsinya. Jadi kalau kita nge-zoom itu, coba lihat ya, zoom, nah, dia akan berkumpul ke titik pusatnya, yaitu anchor point. Jadi karena anchor point-nya di tengah, maka dia akan nge-zoom ke tengah, ya, membesar ke tengah dan mengecil dari tengah. Dan kalau misalnya kita pindahkan ke bawah, misalnya klik anchor point, terus kita geser ke bawah begini, ya, maka anchor point-nya akan berada di atas. Dan kalau di zoom, ya, dia akan fokus seperti itu. Jadi dipakai sesuai kebutuhan. Kalau kita ingin kasih titik pusatnya itu berada di mana, ya silakan pakai anchor point. Ya, kembali kita pakai Ctrl Z untuk mengembalikan anchor point kita. Ya, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, ya, sampai normal. Atau bisa juga diklik di sini dan kita ketikkan 0. Ya, otomatis akan kembali seperti normal. Berikutnya position. Position ini mengenai letak dari media kita. Ya, di sini ada dua juga. Yang sebelah kiri ini tuh untuk mengatur posisi secara vertikal, horizontal. Dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Ya, diklik lalu geser ke samping. Ya, kalau ingin geser ke kiri ya maka geser mouse-nya ke kiri atau jarinya ke kiri kalau pakai touchpad, dan geser ke kanan mouse-nya atau jarinya kalau ingin geser ke kanan. Lalu yang di sebelah kanan ini itu mengatur posisi secara vertikal, itu atas ke bawah. Ya, jadi kalau digeser ke kanan, mouse kita klik lalu geser ke kanan, itu akan naik ke atas. Sedangkan kalau diklik dan geser ke kiri itu akan turun ke bawah. Atau kalau tidak mau ribet, geser-geser di sini, bisa juga langsung ke sini ya. Pastikan di sini kita sudah pakai yang ini, selection tool. Lalu silakan arahkan ke titik pusatnya yang tadi, anchor point-nya. Klik, lalu silakan digeser ke posisi yang kita mau. Ini kalau kita tidak, kalau kita ingin geser semau kita, tapi kekurangannya kalau seperti ini itu ya bisa saja hasil geseran kita itu tidak lurus, ya bisa saja naik ke atas sedikit, naik ke bawah sedikit. Tapi kalau pakai yang di sini ya pasti akan sejajar. Ya, berikutnya scale. Scale ini untuk mengatur ukuran dari media kita. Bisa lihat di sini. Di sini ada dua juga. Yang sebelah kiri itu scale untuk kalau yang kita geser itu sekarang sedang terkunci ya. Jadi kalau misalnya kita perbesar, otomatis tinggi dan juga lebar video kita itu akan berubah bersamaan. Ya. Jadi kalau kondisinya masih seperti ini, kita tidak bisa mengubah ukuran lebarnya saja atau panjangnya saja. Nah, kalau misalnya kita mau seperti itu, bisa klik di sini. Ya, ada di sini icon. Ya, kalau kita klik maka mereka akan terpisah, tingginya dan juga lebarnya. Jadi kalau yang sebelah kiri ini tuh untuk mengatur lebarnya, ya bisa lihat ya. Kalau tombolnya sudah mati, jadi kita bisa mengatur lebar video tanpa khawatir tinggi video berubah. Kita Ctrl Z untuk normal, dan yang di sebelah kanannya itu untuk mengatur ya, di sini klik kembali. Ini untuk mengatur tinggi rendahnya. Ya, oke. Ctrl Z kita aktifkan kembali ya, pastikan di sini warna hitam ya, karena kita ingin videonya agar ya, tampil dengan utuh. Jadi kita perbesar sampai menutupi layar hitam. Perbesar. Ya, begini. Masih belum, kita perbesar lagi.
Oke, sekarang kita pindahkan dia ke bawah. Jadi silakan klik di sini, finisi. Kita tutup ini, lalu klik dan tarik ke bawah sini. Nah, otomatis dia akan berada di bawah panel kurikulum. Berikutnya, kita geser ke samping, ya, dengan bisa seperti yang cara ini tadi. Kita klik anchor point-nya lalu geser ke samping seperti ini. Oke, sekarang kita akan kasih efek zoom in, ya. Dia akan seolah-olah kameranya itu mendekat ke finishing. Padahal ini kan cuma gambar yang diam. Jadi kita buka di sini lagi segitiganya. Lalu di scale, ya. Scale itu kan tadi untuk mengatur ukuran media kita. Silakan klik yang lingkaran di samping sini. Apa fungsinya? Ini berfungsi untuk membuat keyframe. Apa itu keyframe? Keyframe itu sebuah kunci yang kita berikan pada suatu tempat di video kita, ya. Tempat ini maksudnya di detik berapa dan di frame berapa. Ya. Itu untuk kasih sebuah perubahan. Jadi kalau misalnya ada 2 frame, maka dari frame 1 ke frame 2 itu akan terjadi perubahan sesuai dengan angka yang kita atur. Ya, biar lebih jelasnya kita langsung praktekkan, ya. Kita klik untuk mengaktifkannya. Ya, bisa dilihat di sini. Di sini ada warna kuning. Itulah yang disebut dengan keyframe. Oke, kita perbesar dulu. Klik di sini. Tarik. Ya, oke. Sudah membesar. Kita sudah kasih keyframe pertama, berarti kita sudah mengunci bahwa di detik 0, di frame 0, itu ukurannya adalah 207. Lalu kalau kita geser, misalnya kita mau kasih di detik ke-6, misalnya. Oh, kita coba 7. 7. Oke. Kita mau dia zoom, jadi membesar, bisa diklik di sini di scale, ya, diklik lalu tarik, besarkan gambarnya sesuai yang diinginkan. Nah, kita sudah membuat 2 keyframe di sini. Keyframe pertama resolusinya tadi 207 dan di keyframe 2 itu resolusinya ukurannya 319. Jadi dari keyframe 1 itu akan membesar sampai kita sampai di keyframe yang kedua. Jadi seperti itu guna dari keyframe. Jadi kalau kita klik, ya, kita play, ya, seperti jadinya. Videonya akan seperti menzoom atau seperti kameranya mendekati ke finishing. Terus untuk keyframe ini ada beberapa jenisnya. Bisa dilihat di sini. Ya, di sini ada beberapa. Ya, mulai dari sini, ini yang di samping ini itu untuk menambahkan keyframe. Ya, klik, nah maka akan tertambah keyframe. Lalu yang di sampingnya lagi ini adalah jenis-jenis keyframe. Ya, di sini tidak bisa diklik karena kita harus pilih dulu keyframe mana yang ingin kita ubah. Jadi silakan dipilih, klik, lalu tahan kontrol, lalu klik lagi yang lainnya. Ya, jika sulit seperti ini, ya, sulit bisa juga dengan tahan kontrol, lalu klik di bagian scale di sini. Karena scale yang akan kita seleksi, jadi kalau kita lakukan ini, maka semua keyframe yang ada di scale itu akan terseleksi. Ya. Seleksi itu maksudnya dia terpilih. Dipilih, lalu kita bisa lakukan tindakan yang kita mau. Nah, dalam hal ini, tindakan yang kita ingin lakukan adalah melakukan perubahan terhadap keyframe-nya. Jadi di sini ada beberapa jenis keyframe. Yang pertama itu linear, jadi dia berjalan saja normal. Oh ya, kita coba aktifkan di sini value graph, ya, klik. Nah, ini dia. Bisa lihat garisnya itu lurus. Maksud saya tidak ada gelombang-gelombangnya, jadi dia naik ke atas itu tanpa ada gelombang-gelombangnya, itu kalau linear. Kalau yang konstan ini, ya, dia seperti ini bentuknya. Jadi saat kita memplay itu bukan seperti yang berjalan ngezoomnya, tapi dia akan tiba-tiba zoom pada saat kita sampai di keyframe berikutnya. Bisa lihat, ya, ini belum ada perubahan, dan saat sampai di keyframe tiba-tiba sudah terzoom. Jadi itu tipe yang kedua. Lalu di sini berikutnya ada yang smooth. Nah, inilah yang bagus.
Smooth ini kalau kita gunakan dia akan berbentuk seperti ini, seperti huruf S bergelombang. Jadi dia tidak kaku gerakannya seperti linear yang monoton kecepatannya, sama kecepatannya kalau linear. Kalau smooth kita bisa atur agar bisa cepat di awal atau cepat di akhir. Ya, misalnya ini kalau kita tarik ini ya yang warna orange, klik dan tarik, maka ini artinya di sini akan cepat, lalu di sini akan melambat. Ya. Kita play. Ya, bisa dipahami perbedaannya. Jadi itu berikutnya kita tambahkan sebuah lembar warna kuning. Klik di sini new layer. New layer. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang plain. Plain ini untuk membuat sebuah kertas polos. Jadi silakan kasih nama, misalnya kita akan membuat kertas warna kuning, jadi saya kasih warna kuning, kasih nama warna kuning, lalu silakan pilih di sini warnanya. Atau kita bisa juga dengan pakai ini, yang seperti pink set ini, atau apalah namanya ya. Ini gunanya untuk mendeteksi warna pada video. Jadi kita bisa mengcopy warna pada tempat-tempat yang ada di layar kita. Jadi caranya gunakan itu klik dan tarik. Jadi klik dan jangan lepaskan kliknya, lalu tarik ke arah warna yang ingin kita ambil. Misalnya di sini, lalu lepas kliknya. Nah, otomatis di sini akan menyesuaikan warna dengan yang kita pilih tadi. Lalu silakan klik OK. Nah, sudah terbuat, akan muncul di sini di paling atas. Kita pindahkan ke bawah sini ke urutan kedua. Ya, urutan kedua. Lalu kita ubah di kontrol, pilih dulu kuning, lalu pilih kontrol di sini, lalu geser ke bawah di bagian blend. Ya, blend di sini, lalu klik yang tulisan normal. Nah, di sini ada banyak pilihan. Nah, teman-teman bisa pilih sesuai yang diinginkan. Dan kalau kita ingin pakai yang seperti di contoh tadi, itu kita pakai yang add yang color. Nah, yang color. Jadi videonya akan berubah sesuai dengan layar yang kita gunakan ini. Jadi ini tampilannya sebelumnya dan ini setelah kita kasihkan layar warna kuning tadi. Jadi begini tampilannya. Oke. Jadi kita pindah ke yang berikutnya. Kita kembali ke editor di sini. Silakan klik panel editor. Nah, kita play dulu. Oke, kita cari sampai mana kita ingin potong videonya, lalu spasi. Misalnya di sini. Nah, untuk memotong video, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Misalnya klik kanan, lalu pilih slice atau Ctrl Shift D. Ya, misalnya ini. Ya. Atau bisa juga dengan yang di sini. Yang mana ya? Ini, slice tool. Apa fungsinya? Kalau Ctrl Shift D tadi atau yang klik kanan lalu pilih slice, itu kita akan memotong sesuai di mana garis hitam ini akan sedang berhenti ya, bukan akan tapi sedang berhenti. Jadi di mana kita hentikan garis hitamnya, nah disitulah yang akan terpotong. Sedangkan kalau kita pilih yang slice tool di sini, ya kita bisa potong di bagian mana saja. Bisa di tempat kita berhenti, ya, klik, atau di tempat yang lainnya, klik. Nah, kalau sudah seperti ini, maka video berarti sudah terpotong. Kita Ctrl Z untuk kembalikan. Ya, jadi kita cuma akan potong di sini. Jadi silakan klik. Lalu kembali lagi ke sini, selection tool atau V pada keyboard. Lalu klik dan hapus, tekan delete. Nah, videonya sudah terhapus lebihnya. Jadi seperti ini. Oke, berikutnya video berikutnya itu yang di sini. Silakan kembali ke panel media, pilih modul 1 KB1. Nah, kita coba play ya di sini di trimmer. Kali ini bisa dilihat kita akan mendiskusikan terkait dengan
landasan-landasan pengembangan kurikulum. Ya, jadi bisa dilihat ya, videonya itu bergerak-gerak. Nah, yang akan kita lakukan sekarang itu agar videonya itu tidak bergerak-gerak, jadi stabil, seolah-olah kameranya itu tidak ada gerakan. Caranya silakan dimasukkan dulu ke panel editor, ya, klik dan tarik. Lalu setelah terbuka di samping sini, ya silakan klik kanan lagi untuk buat composite shot. Ya, sama seperti yang di samping tadi. Di klik kanan, buat composite shot. Yang di sini make composite shot. Lalu pilih warna, ubah namanya jika ingin. Kalau tidak, silakan tekan OK. Lalu berikutnya, setelah terbuka seperti ini, kita akan melakukan yang namanya tracking. Ya, jadi tracking itu fungsinya dua, bisa untuk menstabilkan dan juga bisa untuk melakukan transform. Ya, transform tadi kan sudah kita sempat bahas, itu transform ada opacity, ada position, ada scale, ada rotation. Nah, ini bisa kita buat dengan tracker agar menyesuaikan dengan apa yang kita track. Jadi track itu maksudnya mencari atau melacak. Jadi saat kita memilih sebuah tempat di video untuk di-track, maka itu akan terbuat sebuah keyframe yang mengikuti video tersebut. Ya, untuk lebih mudah dipahami ya kita langsung melihat contohnya. Silakan klik di sini ya, buka segitiganya. Lalu di sini ada tracks. Lalu silakan klik tambah-tambah di sini, tanda tambah. Dan otomatis akan terbuka panel baru di samping sini. Ya, karena ini tampilannya akan mengganggu ya, karena terlalu besar. Kita pindahkan saja, klik ya sampai warna orange begitu, lalu tarik, pindahkan ke sini. Ya, itu cara memindahkan panel. Ya, jadi silakan pilih di sini yang single point atau double points. Jadi kalau untuk single points itu kita cuma bisa mengatur posisinya saja, sedangkan kalau double points itu kita bisa mengatur selain posisi, bisa kita atur juga scale-nya dan juga rotasinya. Dan karena videonya kita ini bergerak bukan cuma atas bawah, tapi sepertinya ada perputarannya juga ke kiri ke kanan, maka kita akan pakai yang double point. Silakan pilih double points, di type, lalu di sini di panel layer ya, lihat di sini layer, jangan sampai kita melihat yang viewer, pastikan yang terbuka adalah panel layer. Silakan di zoom dengan, kalau menggunakan mouse langsung di scroll seperti ini, tapi kalau tidak pakai mouse bisa pakai di sini, lihat yang di sini, klik lalu pilih berapa ukuran zoom yang kita mau. Jadi memang agak ribet. Lebih mudah kalau kita pakai mouse. Silakan klik ukurannya, misalnya begini. Lalu pindahkan untuk geser-geser, melihat ke kiri, ke kanan, karena terzoom seperti ini, dengan pakai yang ini. Ya. Jadi tool ini berfungsi untuk menggeser-geser seperti ini. Jadi yang tergeser ini bukan posisi videonya, tapi ya tampilan video kita. Silakan geser. Terus apa yang harus kita track? Jadi kita harus memilih posisi atau bagian dari video kita yang akan kita tracking itu, pastikan itu sesuatu yang tidak terlalu banyak di video kita. Misalnya yang kalau kita pakai latar kayu seperti ini ya, kayu di sini, itu akan sulit untuk di-track karena di pinggir-pinggirnya banyak yang sama. Karena kerja track itu dia akan melacak objek yang kita tandai ya di mana saja posisinya. Dan kalau misalnya banyak samanya, kalau kita pakai kayu seperti ini maka ya akan amburadul. Jadi baiknya itu kita memilih sebuah objek yang memang beda dari ya yang berada di sekitar lainnya. Misalnya yang warna biru di sini atau pojokan-pojokan yang di sini. Ya, pojokannya ya, bukan di sininya, yang di pojokannya kayu boleh, atau yang di sini hijau, atau jam ini. Jadi dia kontras, tidak sama dengan yang ada di sekitarnya. Jadi untuk atur silakan di zoom kembali lewat di sini, lalu atur pakai icon ini,
Dan saya akan ambil contoh gunakan kayu di sini. Ya, yang warna kuning ini. Silakan kembali ke selection tool. Lalu klik yang kotak merah. Pastikan yang diklik adalah kotak merahnya agar tergeser seperti ini. Jadi kotak merah dan kotak hijau terpindah. Kalau misalnya kita salah klik, misalnya titiknya ini, maka lihat tidak tergeser. Ya, kita Ctrl Z. Kalau hijaunya juga, maka ya cuma hijaunya yang tergeser. Jadi pastikan yang diklik itu adalah yang merahnya di sini. Ya, klik dan geser ke tempat yang kita mau. Misalnya di sini ya, kita zoom. Nah, di sini ya kita ambil yang ini. Jadi ini lengkungan ya. Inilah nanti yang berada di kotak merah ini yang akan dilacak. Ya, yang akan dilacak bagaimana dia berpindah, bagaimana dia membesar, bagaimana dia berputar. Sedangkan yang hijau ini itu di mana heat film nantinya akan mencari si objek merah ini. Jadi untuk ukuran sebaiknya jangan terlalu besar, atur secukupnya saja seperti ini. Ya. Yang berikutnya lagi, yang titik kedua, ya di sini kita perkecil dulu. Ya, kita akan pakai yang di sini juga. Silakan kembali ke selection tool, lalu klik dan tarik yang warna merahnya ke sini. Ya, pastikan pas. Oke. Setelah itu silakan klik di sini dan pilih scale to fit agar ukurannya kembali seperti full layar. Setelah itu silakan klik di sini track forward. Ya, track forward berarti kita akan melacak ke depan. Jadi ini kan pastikan yang hitam ini berada di paling awal video kita sebelum kita melakukan track. Jadi setelah itu silakan lakukan track, maka heat film akan melakukan tracking secara otomatis. Akan ditunggu hingga selesai. Nah, setelah berhenti maka sudah selesai proses trackingnya. Nah, yang biru-biru ini itulah hasil tracking yang kita lakukan tadi. Nah, hasil tracking ini akan kita masukkan agar video kita itu menjadi stabil. Jadi di bagian purpose di sini, ya di step 2, purpose ini transform, ya ubah menjadi stabilize. Nah, di sini ada pilihan kita mau dia hanya posisinya saja yang distabilkan. Jadi kalau hanya posisinya saja berarti putar-putaran kameranya atau zoom in zoom outnya itu akan tidak terperbaiki, tidak akan distabilkan. Tapi kalau kita ingin menstabilkan perputarannya juga, terus besar kecilnya juga, silakan dicentang yang di sini. Misalnya saya cukup yang rotasinya saja, karena yang zoom agar kita bisa atur nanti zoomnya. Silakan klik apply setelah selesai. Dan sudah, kita akan kembali ke panel viewer. Silakan pilih di sini ya. Yang tadinya layer, kita buka yang viewer. Nah, bisa dilihat video kita di sini. Ya, kita coba play dulu ya. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan landasan-landasan pengembangan kurikulum. Nah, bisa lihat ya. Jadi videonya bergerak-gerak di samping di sini. Nah, itu terjadi karena kita lakukan ini tracking, terus kita buat dia agar tidak bergerak tampilannya. Dan untuk menutupi yang hitam-hitam ini ya, ya, hasil dari trackingnya, kita akan geser videonya ke samping. Tapi kita tidak boleh langsung menggeser karena hasil tracking kita tadi itu sebenarnya mengubah posisi dari video kita. Ya. Jadi kalau kita ubah langsung di posisinya di video yang ini, maka hasil trackingnya akan hancur. Jadi kita akan pindahkan dengan bantuan yang namanya layer point. Silakan klik new layer. Nah, di sini yang paling bawah ada point. Silahkan diklik. Nah, ini new point ini tidak akan ada yang tampil karena fungsinya memang cuma untuk menyimpan keyframe. Ya, kita sudah bahas tentang keyframe. Jadi new point ini akan layer point ini cuma berfungsi untuk menyimpan keyframe saja.
Jadi kita akan menggeser video ini dengan bantuan layar point ini. Bagaimana caranya? Kita akan lakukan namanya parent. Jadi silakan pilih di sini yang none, lalu akan ada pilihannya, pilih new point. Apa fungsinya? Jadi saat kita memparentkan sebuah media dengan media yang lainnya, saat kita melakukan perubahan pada media yang diparentkan, atau seperti ini, kita ibaratkan seperti ayah dan anak ya. Kena parent, jadi ayah dan anak. Jadi yang kita parentkan ini, kalau layar 2 kita parentkan ke new point, berarti layar 2 akan menjadikan layar 1 sebagai orang tuanya, hasil parentnya. Jadi dia akan mengikuti apapun zoom in, perpindahan, atau perputaran yang terjadi pada ayahnya atau orang tuanya, hasil parentnya. Jadi kita bisa buka di sini, terus pilih transform, dan kita bisa geser di sini. Ya, jadi bisa lihat ya, kalau kita geser yang layer point, ya otomatis yang di bawah yang sudah kita parentkan, yang kita jadikan anak itu akan mengikuti mengikuti layar yang dijadikan parentnya atau orang tuanya. Kalau diibaratkan ya, cuma diibaratkan. Ya, silakan digeser sampai menutupi layar hitamnya. Ya, selain digeser, kita bisa juga zoom. Kita zoom misalnya 100, kita ketik, klik, lalu ketik 110 misalnya. Ya, lalu kita selesaikan. Ya, pastikan tidak ada nanti layar hitam seperti ini yang tampil. Ya, jadi seperti ini. Lalu kita coba play untuk pastikan. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait bisa lihat ya videonya, landasan pengembangan kurikulum. Oke, berikutnya silakan kembali ke panel editor. Di sini kita tambahkan sebuah teks. Maaf, ternyata tadi kita agak terluput satu langkah. Silakan digeser ya, yang ini klik, lalu geser ke samping. Ya, semestinya di sini itu kita tambahkan teks terlebih dahulu. Untuk menambahkan teks bisa klik di sini. Ya, bisa lihat kursor saya di sini. Yang di sini teks ya, atau bisa tombol T di keyboard. Tapi biasanya kalau kita pakai shortcut itu kurang berfungsi. Ya, karena ya inilah kekurangan dari software kalau gratis. Ya, silakan klik di sini tool text dan arahkan di mana di layar kita ingin mengatur atau menempatkan teksnya. Misalnya di sini, lalu ketik ya. Misalnya modul 2 ke KB 2 untuk kegiatan belajar saja. Nah, kembali lagi ke selection tool. Lalu kita akan atur teks ini ya, entah itu ukurannya, jenis fontnya, kelebaran jaraknya, berapa spasinya, itu bisa kita atur di sini. Silakan ke panel sini dan klik yang segitiga ini ya, klik sampainya muncul panel teks. Nah, akan muncul panel teks, atau bisa juga di sini ya, yang garis-garis banyak ini, klik lalu cari yang teks. Nah, di panel teks ini kita bisa edit-edit teks yang ada di sini ya. Misalnya fontnya kita ubah jadi Calibri. Ya, pilih Calibri. Di sini tipenya yang di samping kita pakai bold. Lalu di sini ukurannya, dan di sini warnanya. Ya, bisa pilih atau sama seperti yang tadi kita bisa klik lalu geser, pilih warna yang diinginkan. Nah, tapi kita pakai warna putih saja, klik lalu pilih warna putih. Nah, untuk atur posisinya agar betul-betul berada di tengah layar ya. Kalau di desain grafis biasa namanya Algin. Nah, kita bisa pakai yang namanya layout kalau di HitColumn ini. Bisa klik window di sini, ya, window, lalu aktifkan layout, ya, layout, dan akan terbuka jendela baru di sini, panel baru. Ya. Bisa klik, lalu kita pindahkan, klik dan tarik ke sini samping tracker.
Nah, ya agar bisa lebih lebar tampilannya. Nah, di sini ada yang ini, Aljin. Ya, kita Aljin ke tengah. Ini kalau yang di sini tuh untuk penempatan posisi secara horizontal. Jadi kalau ini akan rapat ke kiri, ini rapat ke kanan, ini pas di tengah. Yang di tengah ya. Sedangkan yang di sini itu Aljin untuk posisi tinggi rendahnya. Kalau ini rapat ke atas, ini rapat ke bawah, dan ini pas di tengah. Ya, jadi itu untuk Aljin. Oke, kita tempatkan agar pas. Akan klik dan tarik. Dan karena terlalu panjang seperti ini, kita bisa klik lalu tarik sampai pas dengan ukuran ya yang ada di sini. Lalu kita pindahkan ke bawah, klik dan tarik ke bawah. Nah, kalau kita play seperti ini. Nah, sepertinya terlalu panjang, kita perpendek lagi, klik di sini, lalu tarik, atau bisa juga pakai Ctrl Shift D untuk memotongnya, lalu klik dan hapus. Ya, kita geser video yang di sampingnya sampai pas. Oke. Kita belajar dulu. Hari ini Oke, sekarang kita akan menambahkan juga di sampingnya teks. Jadi agar tidak repot lagi, kita copy saja yang ini. Silakan klik kanan, lalu copy atau Ctrl C ya. Ini pasti sudah familiar bagi kita semua, Ctrl C dan Ctrl V. Lalu pindahkan ke tempat yang kita inginkan, lalu Ctrl V. Nah, geser, kita paskan, lalu kita edit ya. Di sini semestinya kegiatan belajar 2. Oh, sudah cocok. Nah, di sini yang salah ternyata. Di sini kegiatan belajar 1. Oke, berikutnya kita akan lakukan tracking lagi. Bedanya yang tadi itu stabilize untuk menstabilkan video. Sekarang ini untuk ya, menambahkan objek agar mengikuti hasil tracking kita. Silahkan tambahkan medianya. Masuk ke klik sini, panel media. Kembali ke panel media. Tambahkan video dari modul 2 KB2. Klik dan tarik masuk ke sini. Oke, sudah masuk. Bisa di play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya saya lupa sampaikan, untuk play itu bisa tekan spasi atau bisa juga klik di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan terkait dengan pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum. Ya, jadi yang akan kita lakukan, kita akan membuat teks yang mana akan mengikuti orang yang berada di dalam video ini. Nah, silakan buat composite shot lagi dengan klik kanan ya untuk memilih make composite shot. Ya. Ubah namanya jika ingin, jika tidak klik OK. Sudah terbuka seperti ini. Ya, kita buka lagi panel track. Belum ada yang muncul, silakan pilih di sini dulu segitiga. Lalu pilih tracks dan klik tanda tambahnya. Nah, sudah seperti ini ya. Panel layar sudah terbuka. Kita akan lakukan tracking pada objek yang berada di tubuh orang ini. Ya, ini Pak Bakti ya, perkenalkan ini Pak Bakti, dosen PGSD di UNM. Saya pakai videonya beliau. Jadi kita karena ingin teksnya mengikuti orang yang berada dalam video, berarti kita akan tracking pada orang yang berada di video. Ya, karena kalau kita tracking pada benda-benda yang ada di latarnya, maka teksnya akan mengikuti gerakan ya benda tersebut. Maka dari itu kalau kita ingin ikuti teksnya mengikuti orang, maka ya kita trackingnya ke orangnya. Misalnya kalau di Pak Bakti ini kita pakai kerah di bajunya. Ya, bisa di zoom ya di sini. Pilih 100 misalnya atau lebih besar lagi 200. Lalu pilih di sini untuk menggeser. Nah, ya kita akan pakai kerah baju Pak Bakti di sini. Ya, ada 2 di sini. Silakan pilih di panel track di sini. Ya, kita pakai yang double points lagi. Silakan pilih double point. Lalu arahkan di sini ya ke sini.
Lalu kita zoom dulu agar bisa lebih jelas tampilannya. Silakan diatur agar sesuai dengan ukuran yang akan kita track. Misalnya seperti ini. Oke. Kita pindah, geser ya, pakai ini. Kita pindah. Lalu kembali lagi ke selection tool. Kita zoom out saja. Lalu kita geser ini. Maaf, salah. Ya, pastikan kembali ya, kita kliknya itu ke yang garis merah. Klik, tarik. Nah, kita pakai ini lagi untuk geser tampilannya. Ya, kembali lagi ke selection tool, klik dan tarik. Iya, salah lagi. Pastikan yang merahnya tertarik, klik dan tarik. Dan kita paskan di sini. Oke. Nah, setelah itu kita akan lakukan ya tracking di sini. Silakan fit tampilannya, scale to fit, lalu pilih yang di sini, track forward. Nah, silakan tunggu hingga proses trackingnya selesai. Nah, sudah selesai. Kita kembali ke detik 0 di sini. Berikutnya di sini ya kita pilih transform pada bagian sini. Jadi bukan stabilize lagi, pilih transform. Lalu di sini ya pilih apakah kita ingin nanti teksnya itu cuma mengikuti posisi, apakah kita ingin ikuti dia agar perputarannya juga, atau ininya juga scale-nya, apakah kita ingin mengikuti besar kecilnya. Ya, kalau saya pilih yang ini saja, jadi cuma posisi yang akan saya ikuti, rotation dengan scale tidak akan saya ikuti. Jadi untuk yang seperti ini, jadi kita tidak langsung pilih apply. Kita buat lagi seperti yang tadi, layer point. Jadi kita buat lagi layer point. Silakan klik di sini, layer, new layer, dan pilih point. Ya, jadi kita buat point lagi. Ya, di sini akan blank. Kembali ke yang modul 2, KB2, klik. Ya, klik track-nya. Klik tracker. Ya, pilih tracker karena kalau tidak diklik ya akan blank di sini, tidak akan ada yang tampil. Jadi pastikan klik di sini tracker. Nah, pada bagian di sini layer, klik ya, di sini kan none, klik dan pilih new point. Nah, untuk apa? Jadi kalau kita pilih layer di sini maka hasil trackingnya bukan masuk ke video kita, bukan ke video yang kita track, tapi akan masuk ke ya layer yang kita pilih. Dalam hal ini kita pakai ini layer point. Jadi hasil trackingnya akan masuk ke new point di sini. Silakan klik apply. Nah, sudah. Sekarang kembali ke panel viewer di sini. Viewer. Terus kita tambahkan teksnya. Silakan pilih new layer, lalu pilih teks di sini, atau bisa juga cara yang di sini tadi ya, klik layer, klik di sini full text, lalu pilih di mana kita ingin tempatkan. Kita tempatkan di atas orangnya, lalu silakan ketik. Misalnya ya, saya pakai nama orangnya. Oke. Kembali ke selection tool di sini. Terus kita geser posisinya. Ya, sesuaikan di mana sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalnya di sini. Nah, setelah itu kita parent lagi. Ya, seperti yang tadi kita sudah coba lakukan. Jadi kita parentkan teks ini agar mengikuti point ya, karena kalau kita parent maka layer tersebut akan mengikuti layer yang kita parentkan. Jadi silakan pilih new point dan teksnya akan mengikuti ya gerakan. Kita play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan terkait dengan pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum. Karena tadi ya terlihat mengenai rambut di sini, jadi saya akan geser lagi ke atas. Jadi kita boleh geser teksnya. Ya, yang tidak boleh kita geser itu adalah layer point di sini. Jadi teksnya boleh kita geser ke atas lagi karena mengenai rambut. Dan ya selesai. Silakan kembali ke panel editor. Editor di sini. Ya. Dan yang terakhir adalah menambahkan hasil karya yang kemarin saat Inkscape. Silakan ke panel media ya. Di sini. Lalu pilih media. Lalu cari gambarnya yang ini. Jadi ini karya yang kemarin saat teman-teman belajar membuat vektor. Ya, jadi lihat ini tidak full layar. Jadi ini menggunakan aspek rasio 1:1. Jadi kotak persegi. Ya, sedangkan video kita kan persegi panjang. Jadi kita akan tambahkan sesuatu di belakangnya, yaitu berupa warna polos agar tidak terlihat seperti ini. Jadi kita pindahkan ke atas, klik dan tarik vektornya ini ke atas. Ya, agar di bawahnya ini kita bisa tambahkan layar warna putih. Ya, silakan pilih di sini new. Ya, pada panel media, pastikan panel media yang dibuka, pilih new, lalu pilih plan. Ya, tadi kan kita sudah sempat buat plan juga yang warna kuning. Nah, kita pilih warna yang di sini. Ya, klik dan tarik di ini. Ya, klik dan tarik ke sini. Ya, jadi akan mengikuti warna yang kita arahkan. Kita kasih warna putih. Nah, jadi dia akan berada di sini. Silakan klik dan tarik masuk ke sini. Nah, jadi sudah tampil seperti ini. Jadi sudah tidak terlihat lagi garis kotak warna hitam di pinggirnya. Berikutnya kita atur ukurannya, scale-nya. Ya, kalau teman-teman semoga masih ingat scale-nya kita atur di control. Lalu pilih scale di sini. Kita perkecil sedikit secukupnya. Mungkin begini. Oke. Berikutnya kita akan geser sedikit gambarnya agar kita menambahkan transisi. Jadi gambarnya di sini geser sedikit ke sini. Ya, jadi tidak sejajar ya. Jadi nanti gambarnya akan muncul setelah beberapa detik. Nah, kita akan lakukan perubahan warna pada gambar ini. Silakan buka panel efek, ya efek. Lalu cari yang namanya hue. Ketik saja hue, karena namanya panjang. Hue, ya di sini hue, saturation, and lightness. Jadi silakan klik efeknya. Klik dan tarik, terserah yang mana saja. Yang penting tulisannya hue, saturation, and lightness. Boleh ini, boleh ini. Klik dan tarik ke gambarnya. Nah, berikutnya buka panel kontrolnya ya. Masuk ke kontrol di sini. Lalu geser sampai di sini, efek. Di sini hue, saturation, and lightness. Buka di bagian blue. Ya, kenapa blue? Karena warna biru lah yang akan kita ubah warnanya di sini. Jadi kalau di blue kita ubah seperti ini, ya. Maka hanya warna biru saja atau warna yang mendekati warna biru yang akan berubah warnanya. Ya. Jadi kita geser di sini di bagian hue shift ya, pastikan blue hue shift. Lalu geser sampai mendapatkan warna yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini kita akan pakai warna kekuning-kuningan ya agar sesuai dengan tema video kita. Kekuning-kuningan atau orange ya seperti ini. Berikutnya yang warna birunya juga di sini, ini belum berubah ya, warna biru tuanya, bisa coba yang cyan juga. Ya, cyan ini itu warna biru muda. Cyan klik, lalu geser juga di bagian hue shift-nya. Geser sampai mendapatkan warna yang diinginkan. Kalau tidak mendapat dibentuk sini ya, kembali lagi ke sebelah kirinya sampai didapatkan warna yang diinginkan. Ya, misalnya seperti ini. Oke. Selesai. Berikutnya kita tinggal tambahkan transisi. Transisi itu adalah perpindahan dari satu media ke media yang lainnya.
Jadi saat ini itu belum ada transisinya, jadi Belum. akan langsung terpindah. Ya, seperti itu. Kita akan tambahkan transisi, buka di efek. Ya, hapus jika ada yang terketik di sini tadi, silakan klik tanda silang di sini. Lalu buka pada bagian bawah di sini ya. Silakan di scroll ke bawah. Kalau tidak pakai mouse bisa pakai yang ini. Klik dan tarik ke bawah sampai mendapatkan folder namanya transition video. Silakan dibuka segitiganya. Lalu kita akan pakai dissolve. Buka dissolve, lalu pakai cross dissolve. Atau teman-teman bisa gunakan yang lainnya sesuai dengan keinginannya. Kalau yang akan kita gunakan ini cross dissolve itu efeknya akan mulai transparan dan akan mulai muncul video yang barunya. Jadi kita cari dulu tempatnya akan diterapkan di mana, misalnya di sini. Perbesar tampilannya ya agar lebih mudah dilihat. Lalu klik dan tarik ke pertengahan dari videonya. Nah, bisa lihat di sini yang warna biru. Ya, ini adalah transisinya. Dan kalau kita ingin mempercepat durasi transisinya, tinggal klik dan tarik untuk memperkecil kotaknya, atau perpanjang jika kita ingin agar transisinya berjalan lebih lama. Nah, kita pakai yang default saja, seperti ini. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini juga, jadi kita tambahkan ke bagian-bagian ini. Di sini, terus kita geser di sini. Ya, di sini juga cross dissolve, kasih di sini. Kembali lagi ke efek, kasih lagi cross dissolve di sini. Lalu yang terakhir di sini kita kasih yang lain. Kita pakai yang motion. Lalu pilih yang push. Jadi push ini efeknya itu dia akan mendorong layar yang ini. Jadi layar ini, layar putih akan mendorong layar yang video Pak Bakti ini. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ini arahnya dari kiri ke kanan. Kalau teman-teman ingin ubah, silakan diklik segitiga kotaknya ini. Lalu pada bagian kontrol di sini ada direction. Nah, direction, silakan dipilih ingin arahnya dari mana. Dari mana ke arah mana. Nah, kalau saya pilih right berarti akan dari kiri ke kanan. Ini ya. Lalu terakhir kita akan kasih di ini sebuah efek apa ya cocoknya? Ya, position saja ya. Kita kasih keyframe position. Silakan buka lagi di bagian control di sini, controls. Ya, klik layarnya, jangan lupa klik vector, lalu close yang ini efek agar tidak mengganggu. Kita akan pakai transform, ya, transform lagi. Kita pakai position. Jadi kita akan mengaktifkan keyframe-nya, ya, aktifkan keyframe-nya, klik lingkaran di sini, lalu kita geser videonya ke bawah. Ya, silakan klik di sini atau langsung di sini juga. Ya, kita akan menampilkan videonya muncul dari bawah ke atas. Jadi kita geser sampai tidak kelihatan. Lalu di sini setelah beberapa detik kemudian dia akan muncul. Jadi kita akan geser ini naik ke posisi yang kita inginkan. Nah, dengan begitu sudah selesai. Oh, jika seperti ini ya kaku, bisa dipercepat dengan cara menggesernya. Nah, tapi inilah kekurangan kalau kita ya mengedit keyframe itu di panel editor. Memang bagusnya itu panel mengedit keyframe itu bagusnya kalau kita pakai yang di sini, yang composition. Jadi kita masuk saja ke composition. Baiknya ya yang di putih di sini silakan klik kanan, lalu pilih make composite shot. Lalu pilih OK. Nah, sudah terbuka. Kita kembali ke editor. Ya, tenang saja, transisinya tidak hilang. Jadi kita akan pindahkan vektor ini. Silakan Ctrl X atau cut, klik kanan, lalu pilih cut. Nah, jika tidak ada, bisa langsung Ctrl X. Masuk ke di sini, yang putih tadi. Lalu paste, Ctrl V. Ya. Oh, sepertinya tidak bisa. Tidak bisa Ctrl V ternyata. Kita masukkan saja ulang videonya. Di sini kita copy, terus kita paste.
Sepertinya tidak bisa. Oh, kalau begitu kita pindahkan saja secara manual dari awal. Jadi pilih composite shot, masukkan ulang gambarnya. Tenang saja, untuk efeknya nanti akan kita copy saja. Terus atur ukurannya, buka ini, transform, atur scale-nya, perkecil, lalu kembali ke editor. Nah, pada bagian ini, klik vektornya, buka efek. Ya. Maaf, kontrol, buka kontrol, lalu pada bagian efek, nah, di sini klik kanan, lalu copy, ya, lalu buka kembali yang compositing ini, lalu paste di sini, ya, klik vektornya terus paste. Sepertinya tidak bisa juga ya. Jadi ya kita buat dari awal saja. Jadi efek, tambahkan, buka efek, terus cari hue, ya, klik dan tarik ke sini. Lalu kita buka efeknya di sini, cari blue, ya, hue shift dan kita geser sampai orange. Begitu juga dengan cyan, geser sampai orange. Oke, sudah. Lalu kita hapus yang di editor tadi, klik layarnya, terus hapus. Nah, di sini kita kasih keyframe position yang akan kita buat tadi, yang terhambat ya. Silakan aktifkan keyframe position. Nah, terus geser ke bawah. Lalu geser ke detik 1 misalnya. Ya, detik 1. Kita geser ke atas. Sini. Oke. Terus kita seleksi semuanya, klik dan tarik seperti ini. Atau kontrol lalu klik position. Nah, terseleksi semua. Lalu kita pilih yang di sini, smooth. Nah, sudah selesai. Lalu pada bagian kontrol, kita juga bisa kasih misalnya opacity-nya kita rendahkan. Tapi jika tidak mau, boleh juga kita kasih 100 saja dan sudah selesai. Seperti ini. Tahu kita kasih motion blur di sini di layar properties ya, di panel control. Motion blur lalu kita centang. Motion blur ini gunanya untuk memberikan efek blur saat videonya bergerak. Ya, jadi terlihat lebih realistis. Misalnya saja kita lihat tangan kita ya, kalau kita gerakkan seperti ini pasti akan terlihat blur. Ya, tidak terlihat jelas, ya akan blur. Nah, itu namanya motion blur. Jadi akan lebih realistis terlihatnya kalau ada motion blurnya. Nah, kalau ingin dipercepat tinggal klik dan tarik ke kiri, ya akan lebih cepat. Kalau ingin diperpanjang silakan klik dan tarik ke kanan. Sini ini. Oke, misalnya seperti ini ya, kita cukupkan seperti ini. Oke, kita kembali ke editor dan video kita sudah hampir selesai ya. Pak, saya lihat waktu ini sepertinya sudah hampir. Tinggal langkah terakhir, kita akan menambahkan background suara ya, latar suara. Silakan klik arahkan dulu kursornya ke sini. Ya, yang tadi sempat kita turunkan begini, kita akan naikkan lagi begini. Karena kali ini yang akan kita edit itu suara ya. Jadi kita tutup saja yang bagian video ini, tidak apa-apa sampai segini. Ya, agar bagian audio di sini terlihat dengan jelas. Kita geser yang hitamnya kembali ke paling awal sekali. Paling awal, terus kita perkecil dulu karena terlalu besar. Kita akan menambahkan background. Silakan pilih media. Lalu cari background-nya. Nah, yang saya kirimkan ke teman-teman itu yang ini, Joyful. Klik dan tarik ke bawah sini. Ya. Kalau seperti ini, teman-teman bisa lihat, kalau seperti ini, maka dia akan menimpuk dengan audio yang sudah ada tadi. Ya. Jadi dia akan menghapus audio yang sudah ada. Jadi kita tidak ingin, kalau kita tidak ingin agar ini terhapus, maka kita harus buat layar baru agar seperti yang video ini. Jadi mereka bertumpuk, bukan menghilangkan satu sama lain. Bisa klik kanan di sini, ya, pada bagian audio, klik kanan, lalu insert track. Nah, akan terbuat track baru, ya. Disitulah kita masukkan nasyidnya. Seperti ini.
Untuk mengatur volume nasyid, silakan buka di panel kontrol juga. Dan di sini level. Ya, dan kita akan memberikan keyframe juga agar volume dari backsound-nya ini itu tidak sama terus. Jadi kita akan berikan penurunan volume video saat orang sedang berbicara. Karena tidak cocok kalau misalnya video kita itu ada orang yang sedang berbicara terus ada backsound-nya juga yang volumenya besar. Ya, jadi kita akan melakukan pengecilan volume saat masuk ke video yang sedang berbicara. Jadi kita aktifkan saja dulu keyframe-nya di sini, ya. Arahkan ke paling awal di 0, lalu pilih keyframe. Ya, aktifkan keyframe-nya. Di sini masih 0, berarti masih normal. Masih normal, terus kita geser ke sampai yang ada momen bicara. Di sini. Ya. Sebelum kita perkecil suaranya, lebih dahulu kita tambahkan satu keyframe di sini agar tidak terjadi perubahan dari sini sampai sini. Jadi kita tambahkan keyframe dulu di sini. Jadi dari detik 0 tadi sampai di sini itu tidak akan ada perubahan volume karena kita sudah buat 2 keyframe. Tapi kalau kita tidak buat keyframe ini, langsung kita turunkan, maka bisa dilihat ya langsung akan ada perubahan volume, yaitu menurun. Maka dari itu kita tambahkan keyframe di sini dulu. Lalu geser sampai di mana kita akan menurunkan volumenya. Misalnya di sini ya. Saat Pak Bakti ini akan bicara, ininya kita geser juga sedikit ke kiri. Ya, kalau kita geser hanya seperti ini, lihat ini tidak sejajar ya. Ya, sini kita Ctrl Z dulu untuk kembali. Tahan Ctrl pada keyboard. Tahan Ctrl. Maaf, Shift maksud saya. Lalu geser ke samping. Jadi dia akan tergeser dengan lurus, ya, tidak mencong-mencong. Kita paskan di sini. Terus di sini juga kita paskan. Lalu kita turunkan volumenya jadi kecil. Misalnya pakai 15. Klik di sini. Bisa digeser seperti ini atau bisa juga diklik lalu ketik 15. Maaf, minus 15 maksud saya. Minus 15. Nah, bisa lihat ini menurun. Jadi akan seperti ini. Hari ini kita akan Jadi seperti itu. Begitu juga dengan video yang di sampingnya. Ya, di sini kita kasih keyframe tambahan dulu dengan klik di sini. Jadi agar dari sini sampai sini tidak ada perubahan volume, lalu di sini kita naikkan volumenya jadi 0, yaitu normal, klik pilih 0, enter, terus geser ke samping, tambahkan keyframe lagi di sini, lalu kita geser lagi sampai sini, lalu kita turunkan volumenya lagi jadi minus 15. Nah, jadi seperti itu. Dan terakhir di sini, keyframe terakhir ya. Saat Pak Bakti sudah selesai bicara di sini, kita kasih keyframe tambahan dulu, satu lagi keyframe. Bagian level aktifkan, pilih di sini, lalu geser ke samping dan kita naikkan volumenya misalnya jadi 3 ya. Jadi bukan volume normal tapi lebih besar dari volume normal. Audionya lebih seperti ini, silakan teman-teman potong dengan klik kanan lalu pilih slice, lalu hapus. Dan ya pastikan agar sejajar dengan videonya. Jadi kalau misalnya sejajar itu akan muncul garis merah. Ya, bisa lihat ada garis merah berarti sudah sejajar. Silakan dilepas. Dan sudah selesai. Videonya sudah selesai. Tinggal diekspor. Bagaimana cara mengekspor? Cara ekspor itu di sini. Jadi pastikan yang terbuka itu yang mau kita ekspor ya. Karena kalau misalnya kita buka yang ini misalnya, berarti cuma ini yang akan terekspor, bukan seluruh video. Ya, dalam hal ini seluruh video berada di panel editor, jadi kita aktifkan di panel editor, lalu pilih di sini, ekspor. Ini untuk ekspor langsung. Tapi kalau kita ingin atur-atur ya, bisa di sini. Ya, di sini bisa lihat samping ekspor ada ini, klik, lalu pilih add to QU.
Kalau export now itu berarti langsung mengekspor. Kalau add to view berarti kita bisa atur nanti pengaturannya terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua pilihan. Into out area ini itu berarti kita ekspor video mulai dari tanda in sampai tanda out. Yang mana itu tanda in dan tanda out? Ya, itu yang tadi kita pelajari pada trimmer. Jadi kalau kita mau tambahkan in dan out di sini, misalnya kita cuma mau ekspor media tertentu, itu kita arahkan mana innya. Kalau di sini, silakan tekan I pada keyboard I. Nah, bisa lihat di mana akhir videonya, tekan out. Nah, yang warna orange inilah yang akan terekspor kalau kita cuma memilih yang into out area. Tapi kalau kita ingin ekspor semua, berarti kita pilih konten. Jadi selama ada konten di sini atau media, bahasa lainnya, selama ada media maka dia akan terekspor. Ya, jadi kita kasih normal dulu kembali ini, kita geser. Ini kita geser. Jadi kita pilih saja yang add to queue, lalu konten. Ya. Dan akan terbuka panel editor di atas ini. Ini ekspor saya kemarin, saya hapus saja dulu. Akan seperti ini tampilannya. Kita bisa pilih presetnya, ya, sudah ada juga disediakan. Lalu di sini durasinya dan di sini outputnya. Silakan klik ya untuk memilih di mana file kita ingin disimpan. Misalnya di sini ya, editor ini kita ubah namanya sesuai keinginan. Kita kasih nama feed film. Lalu pilih save dan silakan tekan tombol start exporting. Dan silakan tunggu hingga proses ekspornya selesai. Nah, ini berarti proses ekspor sudah berjalan. Ya, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Ya, demikianlah tadi pemaparan materi dari pemateri kita yang terakhir kepada seluruh peserta. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan untuk berdiskusi langsung dengan pemateri kita. Dan kemudian untuk teman-teman panitia silakan dipantau pertanyaan yang diajukan di kolom komentar live YouTube. Jika ada silakan dikirim di chat, kemudian nanti kami akan sampaikan kepada pemateri. Ya, kepada teman-teman peserta yang ada di room meeting, silakan jika ingin bertanya. Ya, jadi ada pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar di YouTube. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini, Kak. Apakah ada template hit film yang bisa di-download secara gratis? Ya, apakah ada, Kak, pemateri? Ya, baik. Terima kasih. Sebenarnya kalau dari kata template-nya, itu masih kurang spesifik, masih terlalu umum. Ya, karena template itu banyak sekali. Template apa?
apakah template video yang sudah jadi, kita tinggal tempel-tempel foto kita, atau template efek, misalnya efeknya efek like stick, like saber, efek terbakar, ya banyak sekali yang termasuk itu template. Tapi kalau dari apa yang selama ini saya dapat ya, saya belum pernah dapat. Nah, saya belum pernah dapat, tapi itu karena saya sendiri yang memang tidak pernah cari. Jadi saya tidak pernah berpikiran untuk cari karena ya saya lebih pilih untuk buat dari awal, ya karena disitulah proses belajarnya. Nah, kalau kita pakai template terus, nah, berarti kita itu akan jadi orang yang ketergantungan. Ya, tidak terjadi proses belajar. Tapi kalau kita ya mulai dari awal, ya setidaknya akan bertambah pengalaman kita, ilmu-ilmu kita yang sudah kita pelajari itu ya kita terapkan kembali, jadi tidak terlupa. Jadi saya belum pernah sih dapat, tapi kalau misalnya kita searching di YouTube mungkin ada. Dan saya tidak pernah dapat karena saya memang yang tidak pernah cari. Nah, jadi begitu, moderator. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Jadi pemateri kita sendiri ini secara pasti tidak mengetahui apakah ada atau tidak, tapi kita bisa sama-sama nanti mencari tahu apakah template yang dikatakan yang ditanyakan oleh penanya ini tersedia atau tidak. Ya, saya kembalikan kepada peserta pelatihan multimedia kembali. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Afan Kak, mau bertanya Kak. Ya, tafadhal. Saya persilakan kepada saudara Muhammad Dwi Andika. Untuk stabilitas ya Kak, videonya Kak, bagaimana itu Kak? Karena tadi sempat tidak Kak, tidak tampil layarnya di saya Kak. Ya, cukup. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya itu Kak terkait dengan stabilitas video. Berhubung karena saudara tadi pada saat pemaparan materi itu layarnya atau jaringannya sedikit terganggu. Ya, kami persilakan kepada pemateri untuk menjawab. Afan, maksudnya bagaimana cara menstabilkan video, begitu? Iya Kak. Atau saya persilakan komunikasi langsung supaya lebih mudah. Ya, tadi sudah ada. Ya, jadi saya coba share screen dulu lagi. Oke, tampil ya. Jadi caranya itu untuk menstabilkan video. Saya coba hapus ya anggap kita buat dari awal. Kita hapus ini. Kita masukkan medianya. Yang ini. Ya, kita pindahkan ke bawah sini. Ya. Jadi ini videonya yang masih. Kita akan mendiskusikan terkait dengan caranya untuk menstabilkan itu kita harus lakukan di compositing, ya, composite shot di situ, karena kalau di editor sini itu tidak bisa. Jadi untuk masuk ke composite shot itu klik kanan, lalu pilih make composite shot.
ya, untuk membuat compositing baru. Lalu ini untuk ubah namanya, nah filenya. Terus ini yang mau kita masukkan ke compositing itu apakah hanya yang dipilih atau semua yang ada di editor ini, ya. Nah, terus di sini mesh, effect, and transfer properties. Apakah efek-efek yang sudah kita berikan ke video ini itu kita mau bawa masuk ke composite shot atau kita tinggalkan saja di sini? Ya. Saya pilih oke saja, jadi normal. Jadi di sini untuk menstabilkan kita gunakan namanya tracking. Ya, buka tracking dengan cara di sini pilih panah di sini. Terus transform di sini di tracks. Jadi di sini saya sudah terbuka panel track, saya close dulu. Jadi begini sebelum ada tracksnya. Jadi kita tambahkan di sini, klik tanda tambah. Nah, akan terbuka window baru. Kalau yang tadi, yang waktu masih baru itu dia akan muncul di sini. Ya, tapi saya pindahkan ke sini supaya tampilannya lebih rapi. Jadi pakai panel track, kita atur di sini ingin pakai single point atau 2 point. Single point itu kita cuma bisa melakukan tracking terhadap posisi saja, karena cuma satu titik yang kita lacak pergerakannya. Sedangkan kalau 2 point kita bisa ubah position, scale, atau rotationnya. Jadi yang kita contohkan tadi itu pakai double point. Kita contohkan kali ini pakai single point saja. Jadi kalau untuk stabilkan video yang memang cuma bergerak kiri bawah, atas bawah, kiri kanan, itu memang boleh pakai single point saja. Tapi kalau videonya ada gerakan miring-miringnya, itu cocoknya pakai yang double point supaya kita atur juga rotationnya. Jadi kita contoh single point. Ya. Terus di sini optical flow saja. Lalu di sini ya, lihat di panel layer, kita geser yang ini, kotak ini. Kita perbesar dulu, pakai scroll kalau pakai mouse, kalau tidak pakai mouse, pilih di sini, lalu pilih berapa ukuran kita ingin zoom. Misalnya 100, terus bisa pilih di sini. Ini tool namanya translate. Kurang tahu kenapa namanya seperti ini. Ini untuk menggeser tampilan. Ya, jadi bukan medianya yang terpindah, tapi tampilannya. Kita geser ke sini. Nah, misalnya kita akan track angka 5 ini. Nah, pilih kembali selection tool. Terus geser ini. Klik di bagian garis merahnya. Nah, ini salah klik ini kalau seperti ini. Jadi pastikan yang diklik itu garis merahnya agar semuanya terpindah. Lalu kita arahkan misalnya ke sini. Ya, karena ini menonjol warna hitam dan latarnya warna kuning, jadi mudah untuk di track. Ya. Warna merah inilah objek yang akan dilacak. Sedangkan warna hijau itu tempat di mana nanti hit film akan mencari benda yang ingin dilacak. Jadi hit film tidak akan mencari di luar dari kotak hijau ini. Ya, tapi di dalam kotak hijau inilah dia akan mencari si kotak merah ini. Setelah itu silakan klik di sini. Track forward. Jadi dia akan melacak, ya, bisa dilihat. Nah, kalau sudah berhenti berarti trackingnya sudah selesai. Nah, kita kembalikan ke awal. Ya, ini garis hitam ya, maksud saya kita kembalikan ke awal ke detik 0. Lalu di sini kembali ke panel track. Lihat di sini step 2 di purpose. Di sini yang transform kita ubah ke stabilize. Nah, inilah yang kita pakai untuk menstabilkan video. Lalu ya di sini pastikan tercentang X position dan Y position. Dan untuk rotation dan scale tidak bisa kita centang karena kita cuma pakai single point. Nah, setelah itu silakan klik apply. Nah, berikutnya silakan kembali ke viewer dan video kita sudah distabilkan.
Hari ini kita Ya. Dan karena tampilannya seperti ini, kita akan pindahkan video kita agar ya warna hitam ini itu tidak kelihatan. Karena ini muncul karena adanya proses stabilisasi yang dilakukan di film pada video kita. Jadi kita pindahkan dengan cara membuat layar baru, yaitu layar point. Ya, jadi kita pakai layar point, terus kita parentkan di sini. Ini parent namanya. Ya, di sini yang none kita klik ini, lalu pilih new point. Jadi kita menghubungkan si video ini dengan si layar point ini. Jadi kalau misalnya kita melakukan perubahan pada point ini, perubahan dalam berupa transform, apa itu posisinya, ya, scale-nya, rotation-nya, itu akan ya, ikut juga. Jadi kalau kita ubah di point, maka si modul 2 ini, video ini, itu akan mengikuti si new point ini juga. Jadi kita geser agar garis-garis hitamnya tidak kelihatan lagi. Terus kita perbesar sedikit, mungkin 110. Ya, kita geser sampai tidak kelihatan garis hitamnya. Dan selesai. hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan landasan-landasan pengembangan kurikulum. Ya, begitu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih pemateri atas jawabannya. Bagaimana saudara penanya? Apakah sudah dipahami? Iya Kak, sudah dipahami Kak. Ya, terima kasih. Kami beri satu kesempatan lagi untuk bertanya. Kepada peserta yang ingin bertanya, kami beri satu kesempatan lagi. Afwan Kak, ingin bertanya. Ya. Bagaimana caranya Kak kalau mau dikasih kembali tampilannya kayak tampilan awal, karena tadi keluar pas masuk lagi kayak tampilan itu tuh terus Kak, ndak tampilan awal karena ndak tahu juga caranya diatur. Bagaimana membuatnya kembali ke tampilan awal? Ya, pas buka ini aplikasi. Ya, saya WordPress ya. kepada. Ya, saya persilakan untuk komunikasi langsung kepada pemateri. Ya, baik, terima kasih. Yang dimaksud sama Asbabul ini, yang ini mengenai letak-letaknya ini kolom-kolom, ya, yang namanya panel. Ya. Yang track editornya begitunya Kak. Ya, ini kalau kita mau reset di sini, kan ini yang paling atas ada file, edit, efek, window, help. Nah, di window ini ada workspace. Nah, di sini kita pilih yang reset. Nah, di sini ada juga ya beberapa tipe workspace yang bisa kita gunakan dan cocok memang kalau kita sesuaikan dengan apa yang ingin kita lakukan. Yang kita pakai sekarang ini ya ini cocoknya kalau editing. Nah, lihat. Jadi berubah. Kalau reset ya workspace, pilih reset dan akan kembali seperti default. Dan kalau compositing juga bagusnya yang pakai ini workspace compositing, tapi ya mungkin terkadang kita lupa juga untuk ubah-ubah seperti ini ya, karena agak repot juga ya. Kita pindah ke kerjaan yang lain, kita ubah lagi workspace-nya. Dan selain itu ada juga pengaturan panel di sini. Jadi kita bisa pilih panel saja apa saja yang akan muncul di sini. Jadi bisa lihat di sini audio mixer ini kalau kita klik ya akan muncul. Tapi kalau kita klik lagi di sini ya ini ada centang hijaunya ya maka dia akan hilang. Jadi seperti itu.
Syukron, Kak. Nah, Afan. Ya baik, saya rasa pertanyaannya jawabannya sudah dipahami. Ya, jadi demikianlah sesi tanya jawab untuk materi keempat ini. Dengan selesainya materi keempat ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kegiatan pelatihan multimedia SCRN bekerjasama dengan KKN PPL Terpadu Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Dengan mengikuti pelatihan ini, kami berharap bahwa semua ilmu yang teman-teman sekalian dapatkan dari kegiatan pelatihan multimedia ini bisa membantu teman-teman, mempermudah teman-teman dalam menyelesaikan baik itu tugas maupun kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan semua materi yang telah disampaikan atau semua materi yang diajarkan oleh pemateri kita mulai dari pemateri pertama sampai materi keempat ini. Untuk itu saya sendiri mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih yang sebesar-besarnya karena masih menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan sampai pada hari ini. Selain itu juga kami sampaikan bahwa KKN PPL Terpadu Posko Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar ini memiliki banyak rangkaian kegiatan-kegiatan yang lebih dikenal dengan kegiatan lab series. Jadi ada 28 kegiatan dan kemarin yang terlaksana baru 17. Jadi masih ada sekitar 11 pelatihan seperti ini, kegiatan seperti ini yang akan dilakukan. Jadi untuk teman-teman sekalian jangan lupa untuk ikut di kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung selanjutnya. Ya, kembali saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih banyak dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama pelaksanaan kegiatan 2 hari ini terdapat banyak kekurangan dan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya moderator, pamit undur diri. Saya akhiri dengan ucapan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.